Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Intan Kurnia, NIM 250201011110, Prodi Manajemen PJJ 1, kelas MJ 218, dengan dosen pengampu Bapak Joko Suharyanto, SE, MM, CPOD. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan studi kasus mengenai krisis gagal bayar industri asuransi di Indonesia. Studi kasus ini mengandalkan analisis mendalam terhadap fenomena kegagalan sistemik yang melanda industri perasuransian nasional, serta merumuskan respon strategis dari 3 pemangku kepentingan utama, yaitu masyarakat sebagai konsumen, perusahaan asuransi sebagai pelaku industri, dan OJK bersama pemerintah sebagai regulator. Mari kita mulai pembahasannya. Fenomena gagal bayar asuransi. Analisis mendalam mengenai krisis gagal bayar yang melanda industri asuransi nasional seperti pada kasus Jiwasraya, Wanarta Life, hingga Kresna Life yang terjadi beberapa tahun terakhir. Sumber berita ini dari artikel media Asuransi News. Perlu kita tegaskan bersama bahwa masalah ini bukan sekedar isu likuiditas internal biasa, melainkan sebuah sinyal kegagalan sistemik dalam industri perasuransian nasional. Dampaknya sangat destruktif. Kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan non-bank merosot tajam, stabilitas pasar keuangan terganggu, dan yang paling menyedihkan, puluhan triliun rupiah dana masyarakat atau pemegang polis melayang tanpa kepastian. Lalu, apa sebenarnya yang menjadi akar masalah dari krisis sebesar ini? Dari hasil analisis studi kasus, terdapat 4 akar masalah yang memicu timbulnya krisis ini. Yang pertama yaitu buruknya tata kelola perusahaan atau poor GCG. Terdapat praktik window dressing atau rekayasa laporan keuangan serta penyalahgunaan wewenang oleh pihak manajemen. Kemudian yang kedua yaitu pelanggaran prudential principle atau prinsip kehati-hatian. Dana polis yang seharusnya dikelola secara aman justru ditempatkan pada aset berisiko tinggi seperti saham-saham tidak liquid atau saham gorengan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Yang ketiga yaitu mismatch antara produk dan imbal hasil. Dijualnya produk seperti saving plan yang menjanjikan fixed return atau bunga pasti di atas rata-rata pasar yang sangat tidak rasional. Yang keempat yaitu lemahnya sistem deteksi dini. Baik audit internal maupun eksternal gagal mendeteksi lonjakan risiko sebelum krisis benar-benar meledak. Setelah memahami akar masalahnya, mari kita bedah masing-masing pemangku kepentingan harus menyikapi dan mengambil peran. Kita masuk ke bagian pertama, yaitu sikap dan peran masyarakat. Bagaimana masyarakat atau calon pemegang polis bisa menjadi konsumen yang cerdas, rasional, dan produktif dalam mengelola risiko finansial mereka. Ada 4 sikap ideal yang harus dimiliki oleh konsumen asuransi masa kini. Yang pertama, meningkatkan literasi finansial. Masyarakat harus bisa membedakan dengan tegas mana produk proteksi murni dan mana produk investasi seperti unit link atau saving plan. Yang kedua, pahami rasio kesehatan perusahaan. Jangan ragu memeriksa indikator risk-based capital atau RBC perusahaan. Standar aman OJK adalah 120%. Yang ketiga, waspada imbal hasil tinggi. Ingat prinsip dasar keuangan, high risk, high return. Jangan pernah tergiur tawaran bunga atau bonus pasti di atas rata-rata pasar. Yang keempat, pahami hak dan kewajiban. Manfaatkan masa free look
period untuk membaca isi polis secara detail dan gunakan saluran aduan resmi seperti LPS, SJK jika timbul masalah. Bagian kedua yaitu sikap dan respon perusahaan asuransi. Sebagai pelaku industri utama, sebagaimana perusahaan asuransi harus membenahi diri agar bisnis dapat berjalan secara berkelanjutan. Kunci utama pemulihan dari sisi perusahaan adalah penerapan strict risk management dan integritas etis. Perusahaan asuransi wajib menerapkan prinsip good corporate governance atau GCG secara utuh, bukan sekedar formalitas di atas kertas. Pengelolaan portofolio investasi harus mengedepankan prinsip kehati-hatian atau prudential principle. Kemudian menghindari konsentrasi aset pada instrumen beresiko tinggi, serta menghentikan skema penjualan produk tidak rasional yang hanya digunakan untuk mengejar likuiditas jangka pendek. Kepercayaan publik hanya bisa dibangun kembali jika bisnis dijalankan dengan jujur dan transparan. Selanjutnya, yang ketiga yaitu peran otoritas jasa keuangan atau OJK dan pemerintah. Langkah pengawasan ketat dan penegakan hukum seperti apa yang dibutuhkan dari regulator? OJK harus menjalankan pengawasan komprehensif yang mencakup dua aspek yaitu preventif dan represif. Yang pertama sisi preventif atau deteksi dini, yaitu OJK harus memperkuat risk-based supervision serta membantu tingkat solvabilitas dan kesehatan investasi perusahaan asuransi secara real time. Kemudian yang kedua sisi represif atau penegakan hukum, yaitu OJK tidak boleh ragu memberikan sanksi tegas mulai dari pembatasan kegiatan usaha, pencabutan izin usaha, hingga mendorong proses hukum pidana bagi pengurus perusahaan yang terbukti lalai atau melakukan manipulasi. Berikutnya, solusi reformasi sistemik. Secara sistemik, pemerintah dan regulator telah menerapkan 3 pilar solusi reformasi. Yang pertama, penerbitan Undang-Undang PPSK Nomor 4 Tahun 2023, yakni Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Ini menjadi payung hukum yang kokoh untuk memperketat pengawasan, terintegrasi, dan memperjelas akuntabilitas pengurus. Yang kedua, program penjaminan polis oleh LPS. Lembaga penjaminan simpanan kini diberi amanat untuk menjalankan program penjaminan polis, memberikan jaminan kepastian dana bagi nasabah di masa depan. Yang ketiga, restrukturisasi aset yang terstruktur. Langkah konkret dalam menyelamatkan polis terdampak seperti konsolidasi aset, pembentukan holding, dan pengalihan portofolio ke entitas yang sehat seperti IFG Life. Kemudian selanjutnya, roadmap pemulihan industri. Untuk mengintegrasikan seluruh langkah tersebut, disusunlah roadmap pemulihan industri yang terbagi dalam 4 fase, yaitu fase ke-1, penindakan, yaitu fokus pada audit, investigatif, pembekuan izin, dan proses hukum entitas bermasalah. Fase kedua, restrukturisasi, yaitu penyelamatan klaim polis nasabah melalui skema restrukturisasi aset dan kewajiban. Fase ketiga, penguatan regulasi, yaitu harmonisasi aturan turunan Undang-Undang PPSK serta operasionalisasi penjaminan polis LPS. Fase keempat, resiliensi, yaitu muara akhir yang kita tuju, yakni terwujudnya industri asuransi yang sehat, transparan, tahan krisis, dan kembali dipercaya oleh publik. Sebagai penutup, kesimpulan dari presentasi ini adalah
Krisis gagal bayar asuransi memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi bangsa kita. Pemulihan kepercayaan publik tidak bisa dibebankan pada satu pihak saja. Diperlukan sinergi yang utuh, yakni masyarakat yang semakin cerdas dan cermat, perusahaan asuransi yang menjunjung tinggi etika dan tata kelola, serta OJK dan pemerintah yang mengawasi secara ketat dan profesional serta adil. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.